Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang tempat kami berserah Tuhan. Kau gunung batu kami, Kau tempat curhatan hati kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pimpin setiap kami Bapak yang baik. Tuhan ini berdoa Tuhan, biar Tuhan Kau pimpin Tuhan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk bisa ketemu dengan Kau Tuhan Yesus, menikmati akan Kau Tuhan, berbicara dengan Kau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang personal Tuhan, yang rindu untuk berbicara pada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Demi Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus pada hari ini, mereka yang masih di perjalanan Tuhan, biar sampai tempat ini dengan penuh selamat Tuhan, sukacita Bapak yang baik. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang online Bapak yang baik, kami percaya mereka boleh merasakan Tuhan transparan energi daripada Kau Tuhan Yesus. Meskipun mereka beribadah di rumah Tuhan, maka mereka beribadah dimanapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kau juga sampaikan Tuhan kasih-Mu Tuhan buat mereka yang beribadah online Tuhan. Terlebih lagi kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan ketika kami kumpul sama-sama Tuhan, kami bisa mengenalkan Kau lebih lagi Bapak yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Rindukan kami Tuhan Yesus, biar Tuhan boleh jadi seperti dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersama kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang baik di dalam hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hari-hariku. Kau Tuhan Allah yang baik, Allah yang luar biasa baik, yang terbaik. Janji-Mu ya dan amin dalam hidupku. Kau beriku kasih, Kau beriku cinta, Kau beriku iman dan pengharapan, sehingga ku mampu Tuhan, sehingga ku kuat. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, kekuatan dalam hidupku. Kau bentengku, kubu pertahananku, dan Kau sahabatku, dan Kau teman hariku, Engkau guruku, Engkau gembalaku, Kau penuntunku, pembimbing dalam hidupku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya ya Raja, Kaulah segalanya ya Tuhan. Kau yang dipuji, Kau yang disembah, Engkau yang dimuliakan, diagungkan. Kau yang dipuji, disembah, Kau yang dimuliakan, diagungkan. Tiada yang lain selain Kau, tiada yang lain. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kau yang kupuji, ku sembah, Kau yang kumuliakan, Kau yang kuagungkan Tuhan. Kau yang kupuji, ku sembah, Kau yang kumuliakan, Kau yang kuagungkan ya Raja. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ya Raja. Kau yang layak Tuhan, satu-satunya yang layak dipuji, disembah selama-lamanya Tuhan. Dalam hari-hari
Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sukacitaku, Kau kemenanganku, Kau kehebatanku, Kau sumber kesehatanku, Kau sumber dalam hidupku. Penuhi, penuhi lebih lagi, penuhi, penuhi sekali lagi. Sekarang ini ya Raja, ku mau ikut kehendakmu, ku mau ikut. Yesus, tiada yang lain selain Kau. Kuat dan teguhkan hatiku, kuat dan teguhkan hatiku. Biar ku berani punya nyali yang dari Engkau, yang dari Engkau, yang dari Engkau. Ubahkan hidupku, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan, bukan sekedar tahu akan Kau Tuhan Yesus, bukan cuma tahu akan Kau Tuhan Yesus, bukan cuma tahu kedahsyatanmu Tuhan, bukan cuma tahu keajaibanmu, kehebatanmu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan mengalami akan Kau Tuhan. Kami mau mengalami akan Kau Tuhan Yesus, mengalami sama Kau Tuhan Yesus, mengalami akan Kau Tuhan, lebih dekat dan semakin dekat Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami cuma tahu Tuhan Yesus, kami hanya jadi penonton Tuhan. Ketika kami tahu Tuhan, kami hanya akan melihat Tuhan Yesus. Tapi ketika kami bisa mengenal sama Kau Tuhan Yesus, kami bisa mengalami yang lebih Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan dengan mulutku sendiri Tuhan, dengan mulut kami sendiri Bapak Ibu, kami mengakui bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Yesus, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian dari hati kami Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian
Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan Kau selalu Tuhan, ku muliakan Kau selalu Tuhan, mulia Kau selalu, mulia Kau selalu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Kau namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Engkau Yesus, ku agungkan namamu Tuhan. Agung namamu, agung namamu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Yesus, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Yesus, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan mulut kami Tuhan, kami akui Engkau luar biasa. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak
layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau ya Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Dengan mulutku ku memuji Engkau, dengan hatiku ku muliakan Engkau, selama hidupku mengagungkan akan Engkau, Yesus di atas segala raja, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan 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 Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan gak cuma sekedar tahu akan Kau Tuhan. Pagi hari Tuhan kami rindu Tuhan untuk bisa mengalami akan Kau Tuhan, mengalami mujizat-Mu Tuhan, mengalami keajaiban-Mu Tuhan, mengalami semua kasih-Mu Tuhan, bahkan cinta-Mu Tuhan kami alami sampai penuh Tuhan Yesus, sampai penuh Tuhan, sampai penuh Yesus, sampai penuh Tuhan. Sehingga dengan mulut kami Tuhan kami mengakui bahwa Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, yang gak ada Tuhan yang gak ada yang batas Tuhan daripada Kau Tuhan. Kau tak terbatas Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau berserah sama Kau Tuhan Yesus. Kau Allah yang kami andalkan, Kau Tuhan yang kami agungkan, Kau Tuhan yang kami muliakan Tuhan Yesus. Karena kami akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Biar Tuhan Kau penuhkan kami dengan sukacita, penuhkan kami dengan sorak-sorai, penuhkan kami dengan damai sejahtera Tuhan. Kami memuji Kau Tuhan dengan penuh semangat daripada Kau Tuhan Yesus. Semua hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Yang siap puji Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Berikanlah bagi Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Boleh angkat tangannya, yang tangan-tangan diberkati. Wih, sampai ada kata lompat-lompat di belakang. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang kuatkan hati kami, Kau yang teguhkan hati kami Tuhan. Penuhkan dengan sukacita daripada Kau Tuhan Yesus. Dengan senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalam Tuhan. Tuhan, ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalam Tuhan. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu yang berisi besar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Dengan mulut kami Tuhan kami akui bahwa Kau sungguh sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan dan memuji, ku angkat tangan dan ku angkat suara dan bernyanyi, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji,
perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semuanya, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa besar. Haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita akan puji dari awal. Juga saatnya kami berkumpul Tuhan, kita sama-sama untuk memujikan nama Tuhan Yesus, Raja kita segala raja. Tuhan yang menyatakan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, masih tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri Tuhan, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berdiri. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi apa yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang turun dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Baru saja kita mau persiapkan hati kita
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau Engkau dapetin kami Tuhan Yesus pagi hari ini, Tuhan datang Tuhan dengan penuh kekecewaan Tuhan, dengan penuh luka Bapa yang baik. Engkau datang Tuhan apa adanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau datang apa adanya kami Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Bapa yang baik. Kau ajaib, luar biasa, Kau perkasa Tuhan. Tuhan yang dapat diandalkan, Tuhan yang dapat dipercaya Tuhan. Kau setia Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa yang baik. Dan kami pegang Bapa yang baik. Kau beri kami iman Tuhan dan pengharapan daripada Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kasih-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan Tuhan, dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, andai yang ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Ini pilihan kami Tuhan, yang memilih untuk dekat sama Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tetap hatiku padamu, tak ingin dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kau
segalanya, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Lebih andaikan ku harus memilih, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang amin. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu, hanya ku akan menyembahmu Tuhan. Saya rindu benar-benar kita nyanyikan pujian ini dari rap saja, benar-benar bukan keluar dari mulut kita saja, tapi benar-benar keluar dari hati kita. Kalau kita disuruh memilih, kalau kita ada kesempatan untuk memilih, Tuhan kau kasih kami pilihan, Tuhan kami sehat Tuhan, tapi kami lari daripada Kau Tuhan. Lebih kami sakit Tuhan, tapi kami sama-sama Kau Tuhan. Ayo belajar Tuhan untuk memilih Bapak Ibu, benar-benar dari hati kami Tuhan, benar-benar dari mulut kami Tuhan Yesus. Ayo mau memilih sama Kau Tuhan Yesus, dan kami tahu Tuhan pilihan kami adalah pilihan yang terbaik Bapak Ibu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua, lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kita akan pujian ini, andaikan ku harus memilih. Saya kepada Bapak, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih semua yang ada, amin Tuhan. Kaulah segalanya bagiku. Yes Lord. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Oh andaikan ku harus katakan dengan segenap hatimu, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar yang keluar dari mulut kita, tapi kita mau katakan, ya Tuhan, tak satu dapat tidak ada satu pun, hanya Kau Tuhan yang berarti bagiku. Lebih dari apapun, dari semua yang ada, Kaulah segalanya
menyembahmu Tuhan. Sekali lagi, selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan pujian dari hati kita, naikkan penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Oh, ini hati kami, ini hidup kami, ini segenap hidup kami, segenap jiwa, segenap hati. Tuhan, pilihan berjumpa denganmu, kami mau denganmu melawatkan apapun yang terjadi di hadiratmu, apapun yang terjadi, tetap dekat denganmu, tetap memilih Engkau, tetap percaya kepadamu, tetap berserah kepadamu, tetap mengandalkanmu, tetap berharap padamu, tetap mau dekat denganmu, tetap mencari Engkau, tetap datang kepadamu, tetap berserah padamu, tetap mengandalkanmu. Bapa yang baik, kami ada karena anugerah Tuhan. Buat kami semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kami beribadah hanya sekedar rutinitas Tuhan, maka waktu-waktu kami akan menjadi sia-sia dan percuma. Tetapi biarlah setiap kali kami beribadah di minggu pagi, kami merindukan Tuhan. Kami lapar, kami haus. Kami menginginkan Tuhan berbicara dalam hati kami, dalam hidup kami, lewat firman yang kami dengar, lewat ibadah yang kami lakukan, pada saat kami memuji, pada saat kami menyembah, pada saat kami berdoa. Tuhan melawat setiap kami. Itulah kerinduan kami, itulah esensi dari sebuah ibadah, di mana kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bukan yang lain, bukan mencari khotbah yang bagus, bukan mencari khotbah yang menarik, bukan mencari pujian penyembahan yang mengangkat hati kita. Tapi biarlah segenap hati, segenap jiwa kita boleh berjumpa dengan Tuhan yang dahsyat dan besar. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tahu bukan perkara kebetulan. Kami buka hati kami, biar pekerjaan firman dan Roh Kudus di tengah-tengah umat Tuhan akan mengubah hati kami, mengubah pola pikir kami untuk semakin selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ikat segala pekerjaan iblis yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan anugerah, kasih, kami lepaskan berkat Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Dan jadikan semua tanah hati kami jadi tanah yang subur untuk benih kebenaran firman tertanam di hati kami. Dan kami percaya itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Dan hidup kami boleh terus menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih buat worship leader, pemusik, ya, luar biasa ya. Karena di dalam pujian inilah mereka memiliki tanggung jawab ya untuk membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi mari kita juga sungguh-sungguh mencari Tuhan, worship leader dan semua pemusik dengan semua talenta karunia yang mereka punya, mereka mau mempersembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan, bagi demikian juga bagi setiap kita ya, untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, hari ini juga sebelum saya mulai khotbah, mari Bapak Ibu Saudara, kan gereja ini kan adalah
persekutuan orang-orang benar, orang-orang percaya. Nah, mestinya sebagai persekutuan kita sebenarnya saling ya nyapa lah ya. Nah, jadi coba kiri kanan aja. Paling jauh depan belakang salam aja, bilang selamat hari Minggu ya. Ini adalah fellowship. Kiri kanan aja, gak usah jauh-jauh ya. Gak usah jauh-jauh ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita beribadah hari ini. Tema yang saya mau sampaikan adalah tentang fokus pada masalah melawan fokus pada Kristus. Kenapa pakai FS sih Pak? Ya melawan gitu ya. Kayak ini aja mau bertanding aja nih, tentang mau Piala Dunia U20 ya. Yang sekarang nggak tahu nih jadi atau enggak nih ya. Karena ada mungkin penolakan. Ya Bapak Ibu Saudara itu ada hubungannya lah. Ya Bapak Ibu Saudara, fokus pada masalah melawan fokus pada Kristus. Nah, kita akan lihat dalam firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Ya. Oke, saya akan baca ayat 22. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang selanjutnya 23. Kita membaca terus berganti-gantian sampai dengan ayat 33. Oke ya, sudah dapat semua. Kalau belum dapat boleh lihat di layar. Ya, ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kiranya 3 malam kata Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka Yesus, "Datanglah." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau lupa?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap peristiwa, setiap kisah yang murid-muridnya alami ya bersama dengan Tuhan Yesus, tentunya Tuhan punya maksud. Tentunya Tuhan punya tujuan di balik peristiwa-peristiwa itu. Dan setiap peristiwa itu tentunya punya nilai-nilai kebenaran yang Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Nah, kita akan lihat nilai-nilai apa melalui peristiwa angin ribut diredakan ini, atau yang disebut dengan Yesus berjalan di atas air ini. Apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pada waktu memasuki tahun 2023, kita dengar kabar, dengar berita bahwa akan terjadi badai ekonomi. Ya, dan itu sudah terbukti dengan ditandainya beberapa gelombang PHK yang begitu besar. Bahkan ada perusahaan-perusahaan teknologi yang canggih juga gulung tikar
kemudian juga ada perusahaan-perusahaan, bahkan bank, ya, bank dunia, ya, ada 2 bank yang baru-baru ini collapse, ya, bangkrut. Jadi kita sedang melihat bahwa dunia sedang mengalami masalah ekonomi, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita pun juga, sekalipun dunia mengalami badai, ya, ekonomi, kita pun mungkin juga mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita yang disebut dengan badai-badai kehidupan. Ada badai kehidupan dalam keluarga yang tahu-taunya dari ceritanya baik-baik, dengar-dengar misalnya, wah, suami istri itu mau pisah karena terbukti salah satunya misalnya selingkuh, sehingga harus bercerai, ya, masing-masing bilang udah nggak bisa lagi mempertahankan hubungan keluarga. Kemudian juga mungkin ada badai yang dialami dalam pekerjaan. Tadinya sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba badai datang, di PHK. Orang kan nggak pernah sangka, ya, waktu di PHK atau dikeluarkan dari pekerjaan, dan itu terjadi secara tiba-tiba. Demikian apa yang terjadi misalnya dalam pelayanan pun, dari melayani semangat sungguh-sungguh, tiba-tiba ada orang iseng misalnya cerita soal masa lalunya, terus dia marah dan bilang, wah, saya nggak terima nih diceritakan masa lalu saya kan sudah berubah. Nah, karena itu terpancing, akhirnya pelayanan ditinggalkan oleh karena kecewa, oleh karena marah, oleh karena kesal. Ada begitu banyak saya melihat banyak orang yang sudah melayani Tuhan, sakit hati dengan gereja, sakit hati dengan pelayan Tuhan, apalagi sama hamba Tuhan, sama pendeta gitu ya, sama gembala, banyak juga gitu ya. Kemudian sakit hati kepada gereja, tinggalkan gereja, atau tinggalkan gara-gara pendeta, tinggalkan gereja, padahal gerejanya yang nggak salah, yang salah adalah oknum misalnya, ya. Banyak badai yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang saya mau supaya jemaat Tuhan menyadari bahwa sekalipun kita mengalami badai, kita harus tahu bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Murid-murid Yesus pun mengalami badai, ya. Yang unik yang kita baca dalam ayat ini, yang kita sudah baca tadi, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-22, ya, Matius 14 ayat 22, dikatakan apa? Bahwa Yesus yang memerintahkan murid-muridnya itu untuk pergi ke seberang. Jadi ini bukan kemauan murid-muridnya, bukan keinginan mereka sendiri untuk naik perahu, tapi Yesus yang menyuruh mereka, karena Yesus mau berdoa sendirian di bukit. Jadi Yesus bilang, kamu pergi ke seberang, mendahului aku, nanti aku nyusul. Nah, waktu mereka berada dalam perahu, apa yang terjadi? Angin sakal terjadi, badai terjadi, tiba-tiba. Mereka mendayung, mereka bersusah payah, mereka kesulitan dalam kesukaran yang besar. Bahkan bukan tambah mendekati pantai, malah mereka diombang-ambingkan oleh gelombang ke tengah-tengah dari danau atau laut. Jadi mereka berusaha, tapi malah mereka berada di tengah-tengah, nggak bergerak, nggak menuju lebih dekat kepada pantai. Dikatakan dalam Alkitab jam 3 malam. Jadi Yesus ini waktu sebelumnya, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat sebelumnya, murid-muridnya melihat Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul ya? Nah, itu peristiwanya pada waktu malam. Pada waktu malam, Yesus akhirnya memerintahkan orang banyak itu pulang. Dan Yesus juga memerintahkan supaya murid-muridnya naik perahu. Jadi peristiwanya itu kira-kira mungkin sekitar jam 6 malam. Udah mau mereka kan disuruh pulang karena sudah malam jam 6. Nah, kemudian kalau kita lihat cerita ini, Yesus menemui murid-muridnya naik perahu dengan gelombang angin sakal yang begitu besar. Jam berapa dikatakan?
jam 3 malam. Jadi kalau mau dibilang ini sekitar berapa jam Yesus enggak bersama-sama dengan murid-murid? Dari jam 6 malam sampai jam 12 berarti udah ada 6 jam, tambah jam 3 pagi. Ya istilahnya jam 3 pagi ini bukan malam lah, masih disebut malam karena masih gelap, tapi saya jam 3 pagi. Ada berapa jam? 9 jam. Waktu yang cukup lama. Murid-muridnya tidak bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi di sini yang kita lihat bahwa murid-murid ketakutan dengan angin badai yang mereka jalan, yang mereka alami di perahu mereka untuk menuju ke seberang. Jadi jelas melalui peristiwa ini Yesus yang memerintahkan, berarti Yesus punya tujuan. Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya lewat peristiwa ini. Nah, kita akan lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam menghadapi badai masalah. Saya percaya apa yang Yesus ajarkan ini juga akan menjadi prinsip bagi setiap kita, menjadi sebagai cara yang Tuhan juga mau ajarkan kepada kita sebagai orang percaya untuk mengikuti prinsip ini. Dan juga jangan sampai kita terbawa atau tertipu dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Jadi murid-muridnya mengalami ini supaya dia dapat mengatasi masalah itu. Jadi Tuhan juga mau mengajarkan kepada setiap kita melalui hal ini prinsip yang benar ketika menghadapi masalah, badai masalah dalam hidup kita. Amin. Jemaat siap dan rindu mendengarkan prinsip ini. Amin. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama dikatakan dalam ayat 24-26, jangan berfokus pada masalah. Saya akan bacakan ayatnya ayat 24-26 sekali lagi ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya ini sangat kesulitan karena angin sakal yang begitu kuat, begitu besar, begitu kencang, sampai gelombang-gelombangnya menjadi tinggi, airnya menjadi tinggi. Ya, melanda perahu tersebut, sehingga ketika Yesus datang kira-kira jam 3 pagi atau jam disebut malam, Yesus datang kepada mereka. Yesus datang dengan bagaimana caranya? Berjalan di atas air. Nah, ketika Yesus datang ke perahu mereka, ya, ada sekitar 9 jam mereka nggak bertemu dengan Yesus. Nah, setelah sekian lama nggak ketemu dengan Yesus, Yesus datang tepat pada waktu. Bagi murid-muridnya, mereka udah kelamaan nih, udah 9 jam nggak nyampe nih ke seberang. Tapi Yesus datang pas jam 3. Ini biasanya kalau jam-jam 3 pagi ini jam-jam orang udah pada tidur paling pules ya. Udah gak kuat lagi nih. Nah, mereka masih mendayung terus menghadapi gelombang. Kenapa Yesus baru datang jam 3? Bisa dong kalau misalnya Yesus datang dari jam 12 lah, gak bikin murid-muridnya capek gitu kan. Tapi kenapa Yesus datang jam 3? Berarti Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat. Tuhan bergerak di waktunya yang tepat. Kita seringkali gak sabar, bener gak? Menunggu janji Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan senantiasa tepat waktu. Dia tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat atau telat. Nah, jadi waktu Yesus datang, murid-muridnya ini karena dia takut. Waktu Yesus datang berjalan di atas air, apa reaksi murid-murid? Mereka katakan, "Itu hantu." Lah, mereka kan udah kenal Yesus. Tapi
Tapi waktu Yesus datang dengan cara yang berbeda, di luar dari perkiraan mereka, mereka melihat bahwa itu adalah hantu, bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan datang dengan caranya yang berbeda. Pertolongan Tuhan atas hidup kita ini caranya di luar dari apa yang kita mau, dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita kendaki. Nah, waktu Tuhan datang dengan memberikan pertolongan dengan cara yang berbeda, kita harus tahu ini pertolongan dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan dengan cara yang berbeda, jangan menganggap itu sebagai bukan Tuhan atau itu hantu. Itu yang membuat kita seringkali salah. Ada sebuah perumpamaan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar perumpamaan ini. Ada seorang Kristen, dia rumahnya mengalami kebanjiran. Waktu dia kebanjiran, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Selamatkan saya dari banjir ini. Dan dia menantikan pertolongan dari Tuhan. Karena hujan terus, akhirnya air sudah sepinggang di dalam rumah. Tahu-tahu ada tetangga-tetangganya mengajak dia, ayo kita pergi ngungsi yuk. Diketok itu, ayo Pak, kita pergi ngungsi aja nih, airnya udah sepinggang nih, lebih aman di tempat yang lain. Oh enggak, saya sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Dan dia bilang, tenang, saya masih ada loteng di atas, di lantai 2. Oke, akhirnya tetangga-tetangganya pergi. Kemudian karena hujan begitu lebat, dia naik ke atas loteng. Di atas loteng airnya udah pas dengan loteng atas rumahnya. Ada perahu karet. Tim SAR datang, terus menawarkan kepada dia, bilang, ayo Pak, mari saya akan antarkan Bapak ke tempat pengungsian karena sekitar wilayah Bapak juga sudah cukup tenggelam. Jadi mari Pak, ikut perahu karet ini, kami akan antar Bapak ke tempat pengungsian. Tapi dia bilang, enggak, saya tetap di rumah ini karena saya sudah berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus akan selamatkan saya dari banjir. Wah, ini yang ketiga. Yang ketiga, air begitu deras, hujan terus sampai dia naik ke atas loteng. Di atas loteng tiba-tiba dia lihat, Tuhan tolong ini saya udah tinggal di loteng nih Tuhan. Nggak tahu berapa lama, saya percaya pasti Tuhan akan tolong saya. Minimal Tuhan bikin surut air ini. Tapi tiba-tiba ada helikopter datang. Helikopter datang, dia bilang, ayo Pak, ini kami akan lemparkan tali, Bapak ikat tali yang kami lemparkan ini, kami akan tarik Bapak. Karena Bapak perlu selamatkan. Tapi si orang ini bilang, enggak, saya nggak mau. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Apa yang terjadi? Orang ini mati tenggelam. Waktu dia mati tenggelam, dia ketemu dengan Tuhan di alam baka. Dia bilang, Tuhan, kenapa waktu saya minta tolong kepada Engkau tidak datang menolong saya? Kenapa saya harus mati tenggelam, Tuhan? Terus apa kata Tuhan? Tuhan bilang apa? Sudah 3 kali aku mengirim bantuan kepada engkau, tapi engkau menolaknya. Oh, itu pertolongan Tuhan. Dia pikir Tuhan pasti menolong dia langsung. Tapi Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. 3 kali Tuhan sudah tolong, tapi dia mengabaikan pertolongan Tuhan. Nah, demikianlah juga kita seringkali kita melihat cara Tuhan datang, cara Tuhan menolong dengan cara yang menurut kita itu yang paling benar atau yang paling pas. Tapi kadang-kadang Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda, dan pertolongan Tuhan itu pasti ajaib. Amin. Pasti mujizat, pasti luar biasa. Nah, jadi di sini
Apa yang mendasari murid-muridnya sehingga mereka tidak bisa membedakan bahwa Yesuslah yang datang, bukan hantu? Apa yang Bapak Ibu bisa jawab? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka tidak bisa membedakan itu? Karena ketakutan. Ketakutan itulah yang menguasai hidup mereka sehingga mereka tidak bisa membedakan bahwa Tuhan itu yang datang. Karena mereka fokus kepada masalah mereka, ya. Mereka berusaha mengatasi masalahnya dengan cara mereka sendiri, nggak mengikuti caranya Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus berfokus kepada Tuhan. Jangan berfokus pada masalah. Karena kalau kita berfokus pada masalah itu bukanlah sebuah solusi. Solusinya adalah berfokus pada Kristus. Orang yang fokusnya adalah Tuhan, ketika menghadapi masalah, mereka tidak akan pernah takut. Tapi mereka akan memiliki iman percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah mereka. Fokus yang salah akan membawa kita berada pada posisi atau tempat yang salah. Tapi fokus yang benar akan membawa kita pada tujuan yang benar. Ya, kalau fokus kita salah, kita akan berada di posisi dan tempat yang salah. Saya ulangi. Tapi kalau fokus kita benar, maka kita akan mencapai tujuan atau goal yang benar. Oleh sebab itu, sebelum kita menetapkan fokus, tentunya fokus kita kepada Kristus, karena kita tahu bahwa tujuan kita adalah Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan. Kalau misalnya kita fokusnya nggak punya tujuan, percuma kita punya fokus, karena fokus kita akan menjadi salah. Kita harus tetapkan dulu tujuannya, baru kita fokus kepada tujuannya. Kalau kita nggak fokus kepada tujuan, maka apalagi tujuannya salah, maka kita pasti akan salah. Ya, misalnya saya sukakan sepak bola. Kalau misalnya permainan dari sebuah tim sepak bola main bagus, itu hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai kelihatan enak ditonton kalau mainnya bagus. Kalau orang Brazil bilang jogo bonito, artinya permainan cantik gitu ya. Tapi kalau cuma main bola hanya permainan yang bagus dan cantik dan enak ditonton, tanpa tujuannya mencetak gol, maka akan tetap kalah. Karena dalam sebuah pertandingan ditentukannya adalah golnya, berapa banyak kita bisa memasukkan. Tujuannya apa? Menang, bukan cuma sekedar main cantik. Itu bukan tujuan utama. Jadi di sini kita harus berfokus kepada hal yang benar, goal, tujuan yang benar. Ya, dalam Alkitab mari kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4 bisa ditampilkan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Maksudnya apa? Seorang prajurit kalau dia sedang bertugas, dia nggak mikirin loh soal-soal masalah urusan pribadinya, urusannya sendiri, enggak. Tapi bagaimana dia dapat berkenan kepada panglimanya atau komandan. Ya nggak mungkin kalau lagi tugas di Papua terus mikirin anak saya di Jawa misalnya lagi ngapain, ya kan? Lagi ketemu KKP terus misalnya mikirin yang kayak begitu, enggak. Dia harus fokus. Seorang prajurit fokus. Demikian juga kita sebagai prajurit Kristus, sebagai tentara-tentara Tuhan. Kita harus fokus kepada Yesus. Karena Yesus adalah pemelihara jiwa kita, pemelihara iman kita. Kita tetap harus fokus. Jangan berfokus kepada masalah. Semakin kita berfokus kepada masalah, kita akan menjadi takut. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, iman kita akan semakin kuat. Karena kita melihat bukan kepada masalah yang besar, tapi kita melihat kepada Tuhan yang besar. Masalah itu kecil bagi Tuhan. Kalau kita memandang kepada Tuhan yang besar, masalah itu menjadi mudah. Tapi kalau kita terus memperhatikan masalah demi masalah, dan kita mau mengatasi masalah dengan cara kita sendiri, nggak fokus kepada Tuhan,
maka kita akan menganggap masalah itu menjadi lebih besar daripada Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya kita perlu fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Oke ya. Nah, yang kedua yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya adalah jangan memperhatikan sekeliling. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini yang dialami oleh siapa? Oleh Petrus. Petrus berjalan di atas air waktu Tuhan mengatakan, Petrus datang. Tadinya kan Petrus bilang gini, jika itu memang itu engkau adalah Tuhan, suruhlah aku untuk datang. Yesus katakan, datang. Dan Yesus berjalan di atas air, dia mengalami mujizat. Tapi waktu ketika dirasanya ada tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan tolonglah. Jadi kenapa Petrus harus tenggelam? Karena dia lihat, dia merasakan angin. Angin yang begitu kencang, karena sedang angin sakal. Dan waktu dia lihat bahwa dia ini ada di air, dia berjalan di atas air, tapi gelombangnya ini lagi gede. Namanya angin sakal, nggak mungkin loh gelombangnya cuma kecil-kecil, enggak. Ini gelombangnya besar. Dan waktu dia merasakan tiupan angin, dia rasakan gelombang yang begitu besar, dia menjadi takut. Dia melihat sekeliling. Dia melihat situasi keadaan yang di sekelilingnya. Dia mengarahkan perhatiannya kepada yang ada di sekeliling. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita jangan melihat ke sekeliling kita. Karena mungkin sekeliling kita akan berbeda dengan iman kita. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita, maka iblis akan mengalihkan perhatian kita. Ya, jangan dipengaruhi oleh pikiran atau pendapat manusia atau orang lain. Amin. Kita harus fokus kepada Tuhan yang melakukan mujizat. Kalau kita memperhatikan sekeliling, kita bisa terdistrak dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada sebuah kisah, saya nanti Bapak Ibu Saudara baca aja di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15, boleh baca di rumah. Kisahnya adalah tentang Nabi Elisa. Pernah dengar ya ceritanya ya? Sebelum Nabi Elisa mendapatkan pengurapan ganda, mendapatkan jubah dari Elia sehingga pelayanannya menjadi 2 kali lipat daripada kuasa yang dimiliki Elia, apa yang dialami oleh Elisa? Suatu kali Elia dengan Elisa kan bersama-sama. Dan Elia berkata begini, aku disuruh Tuhan untuk dari Gilgal, untuk pergi ke Betel. Kata Elisa, bahasa sederhananya ya, bahasa sehari-harinya ya, oke, saya ikut. Akhirnya Elisa mengikuti Elia sampai ke Betel. Sampai di Betel, dia ketemu dengan rombongan nabi-nabi. Rombongan nabi-nabi di Betel bilang begini, tahukah kamu Elisa bahwa Tuhanmu itu akan diangkat oleh Tuhan ke surga? Terus kata Elisa bilang apa? Iya, saya tahu. Tapi kamu diam. Karena kenapa? Karena mungkin orang-orang di sebelahnya bilang begini, kamu tahu gak bahwa Tuhan akan mengangkat Elia ini ke surga? Nah, kalau dia angkat ke surga, kamu bagaimana? Ya kan? Tapi Elisa nggak mau terpengaruh dengan perkataan rombongan nabi-nabi. Dia tahu bahwa dia punya tujuan. Tujuannya adalah dia mau mendapatkan 2 bagian roh Elia. Jadi dia tidak mau dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Elia akan naik ke surga, berarti dia akan ditinggalkan sendirian. Tapi dia akan tetap ikut sampai dia mendapatkan 2 roh Elia, itu 2 bagian roh. Setelah di Betel, Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Yeriko. Sebelum pergi,
Elia juga bilang gini, Tuhan menyuruh saya pergi ke Yeriko, kamu tinggal aja di sini. Tapi apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia bilang, aku tetap. Ya, sampai ke Yeriko. Kemudian setelah di Yeriko, Tuhan berikan pesan lagi kepada Elia. Tuhan katakan, cukup kamu naik lagi pergi lagi ke sungai Yordan. Terus dia sampaikan kepada Elisa. Elia katakan kepada Elisa, sudah kamu tunggu aja di sini. Saya akan pergi ke sungai Yordan bertemu dengan Tuhan. Tapi Elisa bilang, enggak. Saya mau dapatkan. Dia langsung gitu. Saya mau dapatkan 2 bagian roh. Terus kata Elia, kalau kamu mau mendapatkan itu, kamu harus melihat bagaimana aku terangkat ke surga. Dan apa yang terjadi? Elisa dapat melihat hal itu. Dan akhirnya dia mendapat 2 bagian roh dari Elia. Di sini kita lihat fokus daripada Elisa. Dia menginginkan mendapatkan karena dia tahu bahwa dia ini adalah nabi pilihan Tuhan. Bahwa Elia harus mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Karena dia tahu itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia bilang, sebelum engkau pergi ke surga, saya mau mendapatkan 2 bagian daripada engkau untuk memperlengkapi saya untuk sebuah tugas panggilan sebagai nabi menggantikan engkau. Nah, jadi di sini bagaimana kita lihat Elisa tetap fokus kepada rencana Tuhan atas hidupnya. Walaupun Elia udah bilang, udah kamu gak usah ikut, tapi dia tetap mau mengikuti Elia. Jadi jangan fokus dengan sekeliling. Mungkin orang lain akan melemahkan kita, akan membuat, udah kamu nih yang lain kok udah meninggalkan misalnya ini kesempatan untuk kamu berbuat curang misal, dalam pekerjaan. Ini semua ada namanya dosa berjamaah gitu ya. Misalnya udah semua udah korupsi nih, tinggal kamu yang gak korupsi, ayo kita ikutan rame-rame dosa berjamaah untuk korupsi. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita nggak mau kompromi dengan dosa. Ya, jadi Mazmur 91 ayat 7 berkata apa? Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Tuhan akan menantang, Tuhan akan menyuruhkan malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita, menantang kau sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu atau terjatuh. Ya, jadi sekalipun di sekeliling kita mengalami kejatuhan, keterpurukan, ekonomi yang terpuruk, ya, kehidupan bangsa-bangsa di mana mengalami krisis ekonomi, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita senantiasa melindungi. Amin. Tuhan kita senantiasa menyertai, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu. Amin. Karena dia bukan Tuhan yang membiarkan kita sendiri. Dia ada dalam situasi sulit. Ya, seperti Yesus melihat bagaimana mereka bersusah payah, dan Yesus datang kepada murid-muridnya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, jangan bimbang. Ya, ayat 31 berkata begini. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia berseru, Yesus. Waktu dia berseru, Yesus datang dan memegang tangan daripada Petrus. Dan Yesus berkata, mengapa engkau bimbang? Satu hal yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita orang-orang percaya. Jangan takut dan jangan bimbang. Karena kebimbangan adalah musuh daripada iman. Kalau kita bimbang, kita tidak akan memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kita lihat Petrus ini kan berjalan di atas air, betul nggak? Kira-kira dia sudah percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Karena waktu Tuhan bilang datang, dia udah percaya. Tapi kenapa dia bisa akhirnya lemah dan bimbang? Karena dia melihat ke sekeliling. Nah, waktu kita bimbang, Bapak Ibu Saudara,
sebenarnya ada proses yang Tuhan mau kita lewati supaya kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Yaitu setelah kita percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Beda ya, beda antara hanya percaya kepada Tuhan dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang proses yang seperti ini proses yang paling berat yang dialami oleh kehidupan kita. Betul nggak? Biasanya kalau proses ini Tuhan ambil semua yang kita punya, kita nggak punya apa-apa, harapannya hanya Tuhan. Nah, waktu kita bimbang, kita takut, kita ragu-ragu, berarti Tuhan sedang mau supaya kita diproses untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada Dia. Ya, jangan merasa wah kenapa nih? Saya kok udah mau ikut Tuhan, saya sudah mau melayani Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kenapa malah kehidupan saya malah mengalami penurunan? Misalnya berkat jadi susah, ekonomi malah jadi hancur. Apa yang salah Tuhan? Sebenarnya nggak ada yang salah. Yang salah, yang benar adalah sebenarnya Tuhan sedang mau memproses kita untuk bukan saja percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan hidup kita bahwa Tuhan pasti menolong. Ya, itu nggak mudah. Saya juga pernah mengalami proses seperti itu. Di tengah misalnya nih uang udah nggak ada sama sekali. Saya coba menjual sesuatu. Saya pikir ya ini kan saya masih punya barang yang perlu saya jual. Udah dijual, udah dapat uangnya, tahu-tahu nggak cukup juga sampai akhir bulan. Detik-detik saya bilang Tuhan, saya ini udah gak punya apa-apa. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh campur tangan Tuhan. Ada aja Bapak Ibu Saudara yang kadang-kadang saya nggak duga, kadang-kadang saya nggak kira. Tahu-tahu dapat kabar saya pelayanan, dapat jadwal pelayanan. Ya, tapi nggak selalu seperti itu. Namanya pelayanan kan nggak setiap hari ya, nggak setiap minggu bahkan. Tapi tahu-tahu ada orang yang mau memberi berkat. Ada yang jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang kita pengennya minta uang, tapi tahu-tahu Tuhan nggak kirim uang, Tuhan kirim makanan. Supaya sampai akhir, yang penting kan kita masalahnya kan bukan di yang mahal itu kan sebenarnya keinginan kita ya. Sebenarnya yang Tuhan mau kan cuma Tuhan menjawab kebutuhan kita. Asal cukup makan dan minum sebenarnya itu cukup. Tapi keinginan membuat segala sesuatunya menjadi tidak cukup. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga diingatkan begini ya, bahwa Tuhan sebenarnya telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kenapa terkadang-kadang nggak cukup? Karena kita tidak mengelola keuangan kita dengan bijak. Yaitu tadi kita mengikuti keinginan kita. Bahkan kita pikir karena Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah mengadakan banyak mujizat, kita pikir begini, wah sebagaimana Tuhan mengadakan mujizat, saya pasti akan juga ditolong Tuhan sampai akhir bulan. Tuhan akan mengadakan mujizat atas hidup saya. Padahal kadang-kadang Tuhan bilang gini ya, kamu yang memboroskan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Pada waktu kurang, kamu minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya adakan mujizat. Nah ini adalah hal yang tidak benar. Amin. Hal yang salah. Seharusnya cukup. Cuma keinginan kita, ya istilahnya ada besar pasak daripada tiang, itu yang membuat kita menjadi kekurangan. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan kebimbangan dan keraguan datang untuk menggoyahkan iman kita. Sekalipun saat ini mungkin kita belum ada jalan keluar, tapi percayalah Dia pasti datang menolong kita. Sebab firman Tuhan berkata, sebagai penolong dalam kesesatan, Tuhan itu sudah terbukti. Amin. Tuhan sebagai penolong, Dia sudah sangat membuktikan hal itu bahwa Dia tepat menolong, tepat waktu dalam menolong. Nah, di balik badai masalah yang kita hadapi, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan
yang berkuasa atas alam semesta. Jadi kalau sebelumnya peristiwa 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang, sisa 12 bakul, ya karena itu orang Israel jadi masih ada sisa 12 bakul. Katanya kalau orang Batak dan orang Manado nggak ada sisanya itu. Tapi sisa 12 bakul, kan sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan bahwa Tuhan mampu mencukupi segala kebutuhan. Ya kan pada waktu itu mereka butuh makan. Jadi Tuhan sediakan 5 roti dan 2 ikan. Itu pengajaran Yesus buat murid-muridnya. Nah setelah peristiwa itu Yesus ajarkan murid-muridnya untuk menghadapi angin sakal. Dan maksud daripada ajaran Yesus itu, Yesus mau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas alam semesta. Amin. Jadi di balik semua peristiwa-peristiwa, khususnya peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air ini, kisah ini, sebenarnya Yesus mau supaya murid-muridnya semakin mengenal Tuhan. Ya, supaya muridnya semakin mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Bisa saja waktu Yesus misalnya datang kepada murid-muridnya berjalan di atas air, Dia langsung kan bisa mengusir atau meredakan angin badai. Bisa kan? Bisa. Tapi Yesus enggak mengusir angin badai atau membuat tenang angin badai, enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus sedang menguji. Ini murid-muridnya responnya bagaimana? Respon daripada murid-muridnya yang berani hanya siapa? Hanya Petrus. Dan waktu Petrus berkata, Tuhan suruhlah aku datang, Petrus ngalamin mujizat berjalan di atas air. Baru setelah Tuhan menolong Petrus yang bimbang, dia naik ke perahu dan baru Yesus meredakan angin badai. Baru dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dan kata-kata terakhir daripada orang-orang yang ada dalam di perahu itu mengatakan apa? Sungguh engkau ini benar-benar anak Allah. Jadi di balik sebenarnya peristiwa ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dia mampu mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi alamilah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan melalui kisah ini. Tuhan mau jemaat Tuhan mengalami bagaimana Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kalau engkau percaya, engkau bisa berjalan di atas air seperti Petrus alami mujizat, berjalan dalam keilahian, berjalan dalam segala perkara yang supranatural. Asalkan engkau mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja atas hidup. Amin. Tapi waktu kita ragu-ragu, kita bimbang, kita mengalihkan perhatian kita kepada sekeliling, atau kita fokus kepada masalah kita tidak akan mengalami mujizat pertolongan bahwa Tuhan adalah Raja atas hidup. Alami pengalaman bahwa Tuhan adalah Raja. Ya, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar teori, tapi alami bahwa benar-benar Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita akan nyanyikan lagu ini. Saya akan mengakhiri khotbah saya. Kita mau katakan ini sebagai pernyataan iman kita. Mari pemusik maju. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah hamba sampaikan. Kami tahu melalui peristiwa ini, peristiwa yang kami baca dalam Alkitab hari ini, Engkau mau mengajarkan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah Tuhan atas segala sesuatu. Seringkali hanya dalam mulut kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, tetapi kami sesungguhnya belum menyadari dalam hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja yang berkuasa atas hidup kami. Tolong kami semakin memahami, tolong kami semakin mengerti bahwa Engkau sanggup mengubah situasi. Engkau mau menolong kami tepat pada waktunya,
Dan Engkau akan mengangkat kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang dikasihi. Oleh sebab itu Bapa, biarlah melalui pujian yang kami naikkan ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menyatakan iman percaya kami bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Haleluya, mari kita nyanyikan lagu ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Sekali lagi katakan, ku rindu, ku rindu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuat, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah ya Tuhan. Berdaulat atas hidup kami. Amin Tuhan. Hidupku ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan. Amin Tuhanku. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biarkan musik tetap mengalir. Saya rindu Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Mungkin situasi hidupmu saat ini sedang mengalami badai yang beratap. Engkau mengalami situasi yang membuat engkau mungkin menjadi bimbang, bahkan membuat engkau menjadi ragu-ragu. Benarkah Tuhan peduli? Benarkah Tuhan mengasihi saya? Benarkah Tuhan menjawab doa-doa saya tepat pada waktu? Seringkali kita menunggu terlalu lama untuk janji Tuhan, dan kita mengatakan, Tuhan, kalau Engkau tidak segera menolong saya akan mati. Bahkan saya akan meninggalkan Engkau, karena aku sangat menderita, aku sangat kesesatan, aku sangat mengalami kesukaran yang berat. Tapi hari ini firman Tuhan berkata khusus secara pribadi bagi diri hari ini, bahwa akulah Tuhan, akulah Raja, akulah pencipta alam semesta. Alami kekuatan, alami kedaulatan, alami kuasa yang mampu mengubah situasi. Asalkan engkau percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Nantikan Tuhan, maka Tuhan akan bergerak atas hidupmu, melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan biarkan firman yang kita dengar hari ini menjadi sia-sia dan menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang remeh. Tapi alamilah Tuhan yang dahsyat,
yang mampu mengubah bahkan meredakan angin badai, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, kita menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Ku rindu setia. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Pada waktu kau mengangkat tangan, kau menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup. Tuhanlah yang memimpin langkah-langkah. Bahwa saya mengandalkan Tuhan, aku mengandalkan lebih daripada kekuatan, lebih daripada pengalaman. Haleluya. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat. Engkaulah Tuhan. Bangkitkan iman percayaan, bangkitkan Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Dalam badai kehidupan kami percaya kepada Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Engkaulah Tuhan. Amin. Bapak anak berdoa, Bapak percaya yang sedang membangkitkan kepercayaan kami hari ini. Sudah kami mengalami Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Engkau adalah Raja dalam hidup kami, Tuhan. Mari Roh Kudus teguhkan hati kami, dan Engkau bekerja secara dahsyat dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Serahkan kata. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Biar pujian ini Tuhan benar-benar dari hati kami Tuhan, bahwa Engkau tempat kami berserah Tuhan Yesus, dan Engkau berdaulat Tuhan atas kehidupan kami Bapak yang baik. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami Bapak yang baik. Kau adalah gembala dalam kehidupan kami Tuhan, yang memimpin kami Tuhan, yang mengarahkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar Tuhan Kau terus kuat dan teguhkan hati kami Bapak yang baik, terus percaya, terus berserah, terus mengandalkan akan Kau Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan biar Tuhan Kau terus pertama-tamakan hikmat,
kepintaran Tuhan, wahyu hanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun Tuhan hamba mau melayani Engkau Tuhan Yesus, benar-benar Engkau sendiri yang terpancar dari kehidupannya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami Bapak, biar Tuhan kami bawa Tuhan yang terbaik-baik Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kepada semua duduk. Kita memberi persembahan. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik, ku bawa Tuhan bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senang hati. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdiri. Dan senang jiwaku, sekali katakan ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu Tuhan, bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Saya undang pada Bapak Tuhan, senang hatiku dan senang jiwaku. Terima kasih Bapak, kami telah mempersembahkan persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur sebagai pemberian kami, taburan kami, sebab kami tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih buat berkat-Mu, pemeliharaanmu, penyediaan-Mu, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan masalah yang berat, kami percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami tepat pada waktunya. Kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di tengah kesukaran dan kesulitan kami mau tetap fokus kepada Tuhan. Kami tetap memandang kepada Tuhan, dan kami akan melihat bahwa Tuhan akan menyediakan dan melakukan cara-cara yang dahsyat dan ajaib, sehingga kami dapat melewati waktu dan hari-hari kami karena Tuhan menolong dan menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus segala sakit penyakit kami, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang ajaib kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Juga kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah terjadi terobosan, terjadi mujizat Tuhan bagi setiap pergumulan masalah keuangan finansial daripada jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menantikan janji-janji Tuhan, dan Tuhan setia menggenapi dan menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi mereka yang sekolah, kuliah, yang bekerja. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan menuntut mereka Tuhan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan mengangkat setiap kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan kami akan cakap menanggung segala permasalahan, segala hal yang kami alami Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati akan pemerintah bangsa kami. Kami tahu pemerintah berasal daripada Tuhan. Kami berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Kami berkati Tuhan setiap staf menteri, pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.
dari tingkat yang tertinggi sampai dengan RT dan RW Tuhan. Kami berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Segala keputusan yang mereka ambil dapat membuat bangsa ini sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, rencana Tuhan saja yang terjadi dalam setiap keputusan-keputusan dari pemimpin bangsa kami yang mereka ambil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga perlindungan Tuhan atas kota, atas wilayah, atas bangsa dan negeri kami. Dijauhkan Tuhan dari perpecahan, dijauhkan dari intoleransi, dari radikalisme, dari terorisme, bahkan dari bencana-bencana alam ya Bapa. Kami minta perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan menjaga melindungi kota kami dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Sakitau sampai Pulau Rote Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindukan Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami rindukan Bapak, pertobatan terjadi, keselamatan terjadi atas negeri kami Indonesia. Dan kami tidak mau kehilangan momentum Tuhan, di mana Tuhan sudah bergerak terhadap bangsa-bangsa. Biarlah itu juga dialami atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan di penghujung daripada ibadah kami tahu Tuhan, Tuhan yang besar akan menyediakan perkara-perkara besar bagi hidup kami. Oleh sebab itu kami mau mengharapkan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Di sepanjang hari-hari hidup kami, apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami, dengan segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan kedua tangan. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai engkau untuk terus menjadi berkat, sehingga apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan membawa engkau senantiasa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau tetap setia, tetap taat, tetap hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau. Engkau akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Dan untuk selama-lamanya engkau menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin.